Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Panas matahari siang itu menyengat di atas proyek pembangunan gedung bertingkat di Solo. Eko, seorang mandor yang sudah berpengalaman, sedang mengawasi pekerjaannya dengan penuh konsentrasi. Namun, sebuah insiden tak terduga terjadi. Tali pengaman salah satu pekerja putus, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dalam upaya menyelamatkan anak buahnya, Eko justru terpeleset dan jatuh dari lantai 3. Jeritan pekerja lain menggema, sementara tubuh Eko menghantam besi beton sebelum tergeletak tak sadarkan diri. Di ruang gawat darurat rumah sakit terbesar di Solo, dokter dan perawat bergegas menangani Eko. Pemeriksaan cepat menunjukkan bahwa tulang belakangnya mengalami cedera serius, menyebabkan kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Keluarganya segera dihubungi, tetapi hanya adik perempuannya yang datang dengan wajah panik. Karena kecelakaan itu terjadi saat bekerja, perusahaan tempat Eko bekerja menanggung biaya perawatannya, sehingga ia ditempatkan di ruang VIP. Pipi, seorang perawat berusia 26 tahun yang terkenal sabar dan cekatan, mendapat tugas untuk merawat Eko. Saat pertama kali memasuki kamar pasien, ia menemukan pria itu terbaring dengan wajah dingin, tatapannya kosong menatap langit-langit. Pipi sudah terbiasa menangani pasien sulit, tetapi tatapan Eko kali ini terasa berbeda, penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. "Saya nggak butuh perawat," suara Eko terdengar berat saat Pipi mencoba menyapa. "Saya cuma mau sendiri." Pipi tersenyum tipis, tidak terkejut dengan reaksi itu. Sudah banyak pasien yang sulit menerima kondisi mereka, terutama mereka yang mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. "Kalau nggak mau dirawat, saya pulang saja, ya." Pipi berkata santai, seolah tidak terganggu oleh ketusnya sikap Eko. Ia berbalik seakan-akan benar-benar pergi, dan seperti yang ia duga, Eko langsung menahan ucapannya. "Tapi kamu tetap digaji buat jaga saya, kan?" tanyanya dengan nada sinis. Pipi tersenyum lagi. "Betul, jadi, daripada sia-sia, lebih baik kita jalani saja, ya," katanya sambil mulai memeriksa infus dan kondisi luka Eko. Meski pria itu masih tampak tidak nyaman, setidaknya ia tidak lagi menolak kehadiran Pipi. Bagi Pipi, ini adalah langkah kecil menuju kepercayaan. Di luar kamar, suara hujan mulai turun, seolah mewakili kesedihan yang menggelayuti hati Eko. Ia kehilangan kemampuannya untuk berjalan, mungkin selamanya. Namun, ia belum tahu bahwa disinilah kisah barunya dimulai, sebuah perjalanan yang akan mengubah takdirnya bersama perawat yang tak pernah menyerah untuk mendekatinya. Hari-hari pertama perawatan terasa seperti medan pertempuran bagi Pipi. Setiap kali ia mencoba membantu Eko, pria itu selalu menolak. Bahkan sekadar menyuapinya pun terasa seperti tugas yang mustahil. "Saya masih bisa makan sendiri," gerutunya setiap kali Pipi mendekat. Tapi kenyataannya, tangannya sering gemetar saat memegang sendok, dan butuh waktu lama untuk menghabiskan makanannya. Pipi tidak menyerah. Ia tidak menanggapi sikap keras kepala Eko dengan amarah, melainkan dengan kesabaran. Setiap kali ditolak, ia hanya tersenyum dan mencari cara lain untuk membantu tanpa melukai harga diri pria itu. Hingga suatu sore, saat Pipi sedang membersihkan tempat tidur, Eko akhirnya bertanya, "Kenapa kamu nggak pernah marah sama saya?" Pipi menatapnya sejenak sebelum menjawab dengan tenang, "Karena saya tahu, ini bukan tentang saya. Ini tentang Mas Eko yang lagi berjuang menerima keadaan." Jawaban itu membuat Eko terdiam. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak hanya melihatnya sebagai pasien, tapi juga sebagai manusia yang sedang bergulat dengan emosinya sendiri. Seiring waktu, pertahanan Eko mulai goyah. Ia masih sulit menerima kondisinya, tapi setidaknya ia tidak lagi selalu mengusir Pipi. Bahkan, saat Pipi membawakan buku bacaan untuk mengusir kebosanannya, Eko menerimanya tanpa banyak protes. "Saya nggak suka baca," katanya, tapi beberapa jam kemudian, Pipi mendapati buku itu sudah terbuka di pangkuannya. Malam-malam pun terasa berbeda. Jika sebelumnya Eko selalu menyendiri dalam diam, kini ia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada Pipi. "Kamu udah berapa lama jadi perawat? Atau kenapa kamu milih kerja di sini?
Percakapan mereka masih singkat, tapi Pipi tahu bahwa ini adalah langkah awal menuju sesuatu yang lebih dalam. Suatu hari, ketika Pipi hendak membantu Eko berpindah dari tempat tidur ke kursi roda, tangan mereka bersentuhan. Tidak ada yang istimewa, hanya sekilas sentuhan yang seharusnya biasa saja. Tapi, untuk pertama kalinya, Eko tidak langsung menarik diri. Ia membiarkan Pipi membantunya, dan di matanya ada sesuatu yang berubah, bukan lagi sekadar rasa frustasi, melainkan penerimaan yang perlahan tumbuh. Di luar jendela kamar, matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga di langit Solo. Pipi menyadari satu hal, Eko mungkin belum sepenuhnya siap menerima keadaannya, tapi setidaknya, ia sudah mulai menerima kehadiran Pipi dalam hidupnya. Dan itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hampir sebulan berlalu sejak Pipi mulai merawat Eko. Hubungan mereka perlahan berubah dari sekadar perawat dan pasien menjadi dua orang yang saling memahami. Meski Eko masih sering diam, ada saat-saat tertentu di mana ia mulai berbicara lebih banyak. Malam adalah waktu favoritnya untuk membuka diri. Suatu malam, saat hujan turun deras di luar rumah sakit, Pipi datang membawa segelas teh hangat ke kamar Eko. "Biar nggak kedinginan," katanya sambil meletakkan gelas di meja kecil di samping tempat tidur. Eko, yang awalnya hanya menatap jendela dengan tatapan kosong, menghela napas pelan. "Kamu selalu perhatian ke semua pasien, atau cuma ke saya?" tanyanya dengan nada yang sulit ditebak. Pipi tersenyum kecil. "Semua pasien saya perlakukan baik, tapi nggak semua pasien senang diajak ngobrol seperti Mas Eko." Jawabannya membuat Eko tersenyum tipis, sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya sejak kecelakaan itu. Mereka mulai mengobrol, awalnya tentang hal-hal ringan seperti cuaca atau makanan favorit, tapi lama-kelamaan pembicaraan mereka semakin dalam. Malam-malam berikutnya, percakapan mereka semakin panjang. Eko mulai menceritakan hidupnya sebelum kecelakaan, bagaimana ia bekerja keras sejak muda, bagaimana ia selalu menjadi tulang punggung keluarga, dan bagaimana ia dulu bercita-cita membuka usaha sendiri. "Sekarang, semuanya terasa nggak ada gunanya," katanya pelan. Pipi menatapnya dalam-dalam. "Masih ada banyak hal yang bisa dilakukan, Mas. Hidup nggak berhenti cuma karena satu kejadian buruk." Eko tertawa kecil, meski matanya tetap menyiratkan kesedihan. "Kamu optimis banget." "Ya, gimana kalau kamu yang ada di posisi saya?" Pipi terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lembut, "Mungkin saya juga bakal marah dan frustasi. Tapi saya ingin percaya kalau selalu ada jalan keluar, meskipun butuh waktu untuk menemukannya." Kata-kata itu menggema di hati Eko lebih dalam dari yang ia kira. Saat malam semakin larut, Pipi beranjak pergi, meninggalkan Eko yang masih terjaga. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli, bukan karena tugas atau rasa kasihan, tapi karena ketulusan. Dan tanpa ia sadari, benih perasaan mulai tumbuh di dalam hatinya. Hubungan antara Pipi dan Eko semakin akrab seiring berjalannya waktu. Meski awalnya hanya berbincang di malam hari, kini Pipi sering menemani Eko di siang hari untuk latihan terapi. Salah satu tantangan terbesar Eko adalah belajar berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Setiap kali mencobanya, ia selalu merasa frustrasi. "Percuma, aku nggak akan bisa. Jalan lagi," keluhnya suatu hari saat tangannya gemetar menahan beban tubuhnya sendiri. Pipi, yang berdiri di sampingnya, tidak langsung merespons. Ia hanya menatap Eko dengan sabar, lalu berkata, "Kalau Mas Eko menyerah sekarang, berarti benar-benar nggak ada harapan. Tapi kalau Mas tetap mencoba, siapa tahu hasilnya berbeda." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Eko merasa tertantang. Dengan susah payah, ia mencoba lagi. Saat Eko hampir kehilangan keseimbangan, Pipi dengan sigap menangkap tubuhnya. Mereka saling berhadapan dalam jarak yang begitu dekat, napas mereka hampir bersatu. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Ada sesuatu di mata Pipi, bukan sekadar perhatian sebagai perawat, tapi sesuatu yang lebih dalam. Eko menelan ludah, menyadari detak jantungnya yang tiba-tiba berpacu lebih cepat. "Maaf," ucap Pipi pelan sambil membantunya duduk kembali di kursi roda. Ia sendiri merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya,
sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dengan pasien manapun. Sentuhan itu mungkin hanya berlangsung sesaat, tapi efeknya bertahan lama di hati keduanya. Sejak hari itu, suasana di antara mereka berubah. Ada kehangatan yang tak terucap setiap kali mereka bertemu. Pipi mulai lebih sering menggoda Eko dengan candaan ringan, dan Eko yang biasanya dingin kini lebih banyak tersenyum. Bahkan, suatu sore ketika Pipi membawakan bekal dari rumah, Eko berani bercanda, "Jangan-jangan ini cara kamu biar aku makin suka sama kamu." Pipi tertawa, tapi pipinya merona. "Mas kepedean," jawabnya, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa perkataan Eko tidak sepenuhnya salah. Hubungan mereka memang berubah, dari sekadar pasien dan perawat menjadi sesuatu yang lebih rumit. Di balik semua itu, Pipi mulai menyadari satu hal, ia tidak hanya ingin melihat Eko pulih secara fisik, tapi juga ingin ada di sisinya, entah sebagai apa. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan ini berbahaya. Rumah sakit memiliki aturan ketat, dan jika hubungan mereka diketahui, segalanya bisa berantakan. Tapi, bisakah ia benar-benar mengabaikan apa yang kini tumbuh di hatinya? Sejak kejadian itu, hubungan Pipi dan Eko terasa semakin dekat, tetapi juga semakin membingungkan. Pipi mencoba bersikap profesional, tetap menjalankan tugasnya sebagai perawat tanpa menunjukkan perubahan sikap. Namun, setiap kali ia menatap Eko, ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar, sebuah perasaan yang sulit ia definisikan. Eko pun merasakan hal yang sama. Setiap kali Pipi membantunya dalam terapi atau sekadar menemaninya berbincang, ada kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan itu semakin nyata ketika suatu sore, Pipi tertawa lepas karena candaan Eko. "Akhirnya kamu bisa ketawa juga," ujar Eko sambil tersenyum. "Biasanya kamu lebih sering pasang muka serius." Pipi menggeleng sambil masih terkekeh. "Mas Eko aja yang baru sadar. Aku dari dulu memang suka ketawa." Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa tawanya kali ini berbeda. Ada kebahagiaan tulus yang ia rasakan setiap kali bersama Eko, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar hubungan perawat dan pasien. Namun, kebersamaan mereka mulai menjadi bahan pembicaraan di antara rekan-rekan Pipi. Beberapa perawat lain mulai berbisik-bisik setiap kali melihatnya terlalu lama di kamar Eko. "Kamu nggak takut ada yang curiga?" tanya Sari, sahabatnya sesama perawat, suatu hari. Pipi menghela napas panjang. "Aku cuma menjalankan tugasku," jawabnya singkat. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Eko sudah melampaui batas profesionalisme. Di sisi lain, Eko juga mulai menyadari bahwa ia menginginkan lebih dari sekadar perhatian Pipi sebagai perawat. Setiap kali Pipi beranjak pergi setelah merawatnya, ada rasa kehilangan yang aneh di hatinya. Ia ingin Pipi tetap di sisinya lebih lama, bukan karena tugas, tapi karena ia menikmati setiap momen bersamanya. Malam itu, saat Pipi hendak meninggalkan kamar Eko, pria itu tiba-tiba berkata, "Pipi, kalau suatu hari nanti aku sudah bisa hidup mandiri lagi, kamu masih mau ada di sisiku?" Pertanyaan itu membuat langkah Pipi terhenti. Ia menoleh, menatap mata Eko yang penuh harapan. Namun, sebelum ia bisa menjawab, hatinya sudah lebih dulu dipenuhi kebimbangan. Bisakah ia benar-benar melangkah lebih jauh, atau justru harus mundur sebelum segalanya menjadi lebih sulit? Pertanyaan Eko terus terngiang di benak Pipi. Ia ingin menjawabnya dengan jujur, tetapi ada ketakutan yang menahannya. Sebagai seorang perawat, ia terikat aturan dan profesionalisme. Namun, sebagai seorang wanita, ia tidak bisa memungkiri bahwa hatinya telah terpaut pada pria yang kini terbaring di hadapannya. Sejak malam itu, ada perubahan dalam cara mereka memandang satu sama lain. Setiap kali Pipi datang untuk merawat Eko, tatapan pria itu terasa lebih lembut, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Begitu pula dengan Pipi, yang mulai lebih canggung setiap kali bersentuhan dengannya. Suatu sore, saat sesi terapi, Eko tiba-tiba menggenggam tangan Pipi. "Aku nggak tahu apa yang terjadi di antara kita," suaranya terdengar ragu, "tapi aku tahu satu hal. Aku nggak ingin kehilangan kamu." Pipi menahan napas, merasakan debaran jantungnya yang semakin cepat. Ia menarik tangannya perlahan, mencoba mencari kata-kata yang tepat.
Mas Eko, hubungan kita nggak bisa seperti ini. Aku perawatmu. Namun, nada suaranya terdengar lemah, seolah hatinya sendiri tidak setuju dengan kata-kata yang ia ucapkan. Eko tersenyum tipis. Aku nggak mau kamu melihatku hanya sebagai pasien, Pipi. Aku ingin kamu melihatku sebagai seorang pria, seseorang yang bisa mencintai dan melindungimu. Pipi terdiam. Kata-kata itu membuat pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit. Namun, sebelum ia bisa menjawab, pintu kamar terbuka dan seorang dokter masuk. Pipi, bisa ke ruang administrasi sebentar? Tanya dokter itu. Pipi tersentak dan segera mengangguk, meninggalkan Eko dengan perasaan yang masih berkecamuk. Saat ia berjalan keluar, pikirannya terus berputar. Ia tahu bahwa semakin lama ia berada di sisi Eko, semakin sulit baginya untuk menahan perasaannya. Tapi haruskah ia mempertahankan batasan ini, atau justru mengikuti kata hatinya? Setelah pertemuan di ruang administrasi, Pipi merasa pikirannya semakin kacau. Dokter yang menangani Eko memberitahunya bahwa kondisi pria itu mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Jika rehabilitasi berjalan lancar, kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan, Eko bisa kembali berdiri dengan alat bantu. Kabar itu seharusnya membuat Pipi senang, tapi entah kenapa, ada ketakutan yang muncul dalam hatinya, takut kehilangan momen-momen kebersamaan yang selama ini ia jalani. Sejak hari itu, Pipi mencoba menjaga jarak. Ia tetap merawat Eko dengan baik, tetapi interaksi mereka menjadi lebih formal. Tidak ada lagi percakapan panjang di malam hari, tidak ada lagi candaan ringan, dan yang paling terasa adalah absennya tatapan hangat yang biasa mereka bagi. Eko menyadari perubahan ini dan merasa ada sesuatu yang disembunyikan Pipi. Suatu malam, ketika Pipi hendak meninggalkan kamar Eko setelah memeriksa kondisinya, pria itu tiba-tiba berkata, "Kalau aku sudah bisa jalan lagi, kamu masih akan menghindariku." Langkah Pipi terhenti, tetapi ia tidak berani menoleh. Ia takut jika melihat mata Eko, pertahanannya akan runtuh seketika. Eko menghela napas, lalu melanjutkan, "Aku tahu kamu merasa ada batas yang harus kita jaga, tapi aku nggak mau berpura-pura lagi, Pipi. Aku mencintaimu." Kata-kata itu meluncur begitu saja, membuat Pipi memejamkan mata. Sesaat, dengan suara pelan, Pipi menjawab, "Mas Eko, aku juga punya perasaan yang sama. Tapi aku takut, rumah sakit punya aturan, dan aku nggak ingin kehilangan pekerjaanku." Suaranya bergetar, menandakan betapa berat keputusan yang harus diambilnya. Eko tersenyum tipis, "Aku nggak peduli soal aturan. Yang aku tahu, aku nggak mau kehilangan kamu. Kalau kamu takut, aku yang akan melindungi kamu." Mata Pipi mulai berkaca-kaca. Ia sadar, tidak peduli seberapa keras ia mencoba menolak perasaannya, hatinya sudah memilih Eko. Akhirnya, ia memberanikan diri menatap pria itu. "Kalau begitu, kita harus berjuang bersama," bisiknya. Eko mengangguk penuh keyakin.